Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Anugrah Kusuma dengan NIM 259.172. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang konsep publisitas, materi 11 dari komunikasi pemasaran yang dosen pengampunya diampu oleh Ibu Susi. Baiklah, untuk materinya itu konsep publisitas atau public relation. Untuk yang pertama yaitu pengertian publisitas atau public relation. Jadi yang saya ketahui sebenarnya publisitas nih dan public relation nih agak sedikit berbeda tapi hampir sama. Nah, untuk pengertiannya, publisitas adalah suatu upaya dalam meningkatkan kesadaran dari individu, layanan, atau produk agar bisa diperhatikan oleh publik. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena proses untuk membuat suatu produk agar bisa dilihat oleh banyak orang bukanlah suatu hal yang mudah. Nah, kalau public relation merupakan alat manajemen strategik untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam berkomunikasi pada publik. Dalam konteks ini, publik memiliki artis kelompok orang yang memiliki kepentingan atau berdampak pada kemauan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi public relation ini lebih kepada alatnya. Nah, kemudian kegiatan publisitas. Kegiatan publisitas sendiri hanya sebatas seperti menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran, dan tidak ada kaitannya dengan jumlah penjualan produk atau perusahaan. Kemudian publisitas publisitas itu tuh menciptakan kesadaran di masyarakat umum melalui komentar editorial atau tidak bias tentang suatu produk. Contoh publisitas yaitu penjualan, iklan, atau personal selling. Untuk kegiatan publisitas ini biasanya lebih menekan komunikasi satu arah saja. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahannya. Kita bahas kelebihannya. Kelebihannya punya kredibilitas tinggi di mata halayak. Menurut Rahman Krisyantono, bisnis dan pemerintah halayak lebih mempercayai informasi publisitas yang disampaikan dalam berita. Kemudian yang kedua, tidak membayar. Artinya publisitas tidak mengharuskan perusahaan membayar sewa kolom surat kabar, slot waktu radio dan televisi, serta media luar ruang. Kemudian yang ketiga itu memungkinkan cerita lebih detail tentang produk serta perusahaan. Kelebihan publisitas adalah informasi bisa membuat detail penting mengenai produk, merek, atau perusahaan. Karena publisitas disajikan dalam bentuk berita, penulisan pun disesuaikan dengan format 5W1H. Kelemahannya yaitu bersifat satu arah saja. Artinya informasi yang dimuat hanya bisa dibaca atau didengar tanpa ada dialog interaksi langsung. Kemudian tidak bisa mengontrol jenis informasi yang dimuat. Humas perusahaan tidak bisa mengontrol atau mengatur tiap pemberitaan yang akan muncul di media sosial. Yang ketiga, yang terakhir, tidak bisa dikontrol. Kekurangannya publisitas adalah tidak bisa dikontrol karena sifatnya yang tidak memerlukan pembayaran. Humas perusahaan tidak punya wewenang untuk menentukan informasi apa yang boleh dimuat, kapan informasinya disampaikan, dan di mana disajikannya, serta bagaimana cara memuatnya. Yang terakhir, efektivitas dari publisitas. Publisitas dan promosi menawarkan fungsi PR yang sudah tadi dijelaskan atau public relation yang membantu dalam membangun relasi karena organisasi-organisasi dikenal sebagai sumber informasi-informasi dengan pasar, audiens, dan publik atau NAPS. Publisitas membantu publik membuat pilihan yang menguntungkan yang mana dapat mengembangkan minat secara selaras. Publisitas yang konsisten mampu membantu perusahaan memperkuat merek untuk membangun nilai pelanggan, membuat viral. Hasil dari bentuk publisitas salah satunya adalah membuat perusahaan menjadi terkenal atau viral. Dengan begitu akan lebih banyak yang dibicarakan oleh halayak umum. Bisa dinilai dari sini publisitas cukup atau mungkin sangat efektif bagi perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas untuk pertemuan 11 mengenai konsep publisitas atau public relation. Agak sedikit panjang, tapi ini mungkin bisa saya bahas. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.